teman-teman, masih bersama Ira Gita Semiring di sini dalam acara podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Boleh kasih tepuk tangan? Dan di samping aku masih bersama dengan Kakak Pendeta Joyce Sitepu. Terima kasih Kak masih bersama dengan kami di sini untuk membahas, dan episode kali ini kita akan bahas soal ternyata dewasa tidak semenyenangkan itu. Wah, sakit. Ya, jadi untuk para kaum-kaum yang kecewa tentang kedewasaan, silahkan merapat karena hari ini adalah waktu kamu. Kita akan membahas, mengupas ya, kenapa sih jadi orang dewasa itu ternyata nggak enak gitu Kak. Nah, untuk pertama kita mau nanya dulu, Kak Joyce merasakan itu nggak? Ternyata dewasa nggak seenak itu atau tidak semenyenangkan itu? Merasakan gitu nggak Kak? Justru pertanyaannya aku balik nih, sudahkah aku dewasa? Oh, oke. Jadi langsung termeset, oke, udah pede banget, udah masih dewasa kan, gitu ya? Iya. Karena kan kita juga mulai mendeteksi diri terus-menerus kan, bener nggak sih saya ini udah dewasa, aku ini udah dewasa gitu. Dengan pertanyaan seperti itu mulai mengidentifikasi hal ini aku sudah dewasa, tapi di bagian ini aku kurang dewasa nih. Perlu mendewasakan diri lagi gitu. Karena ternyata menjadi dewasa itu sesakit itu guys. Wow, ini bahasanya langsung beda ya? Oh, beda ya? Awal kan tidak menyenangkan, ini langsung sesakit gitu. Iya, berubah intonasi dan kata ya. Iya. Tapi menurut Kak Joyce sendiri berarti gimana? Setelah dewasa kita pastinya belajar tanggung jawab. Terus gimana ada ekspektasi. Nah, kalau dari Kak Joyce sendiri, apakah memang dewasa tidak semenyenangkan atau memang tadi kalau kata kakak sesakit itu? Oke, kita klarifikasi ya. Tidak menyenangkan dan sesakit itu, mungkin kita ganti dengan vibe yang lebih positif. Menjadi dewasa semenantang itu ternyata. Karena di depan mata kita berhadapan dengan situasi yang kita bisa membayangkan, kita tahu konsekuensinya, tapi sulit mengambil keputusan. Saking tahu konsekuensinya, kita jadi nggak berani ambil keputusan. Makanya mungkin untuk mengambil sebuah keputusan kita butuh hari, waktu, malam berpikir gitu. Tapi tetap juga keputusannya nggak keluar atau keliru gitu. Karena menjadi dewasa itu memang menempa kita untuk benar-benar bertanggung jawab, punya nilai tertentu atau mungkin kita katakan prinsip lah ya atas hidupnya, atas hidup kita. Lalu kemudian apakah prinsip kita itu bisa kita terapkan dalam situasi hidup yang tidak kita inginkan gitu. Jadi dewasa ini menantang guys. Ya nggak usah sakit lah ya, menantang aja. Menantang, walaupun ya kita tidak bisa memungkiri pasti akan ada luka yang kita alami. Iya. Pastilah ya. Nah, yang namanya penempaan diri itu pasti ada yang ya terasah gitu ya. Ada yang dikikis, ada yang dipertebal, ada yang semakin besar, ada yang semakin kecil gitu. Jadi memang menjadi dewasa ini sebuah proses yang sakit. Tapi kalau kita terus berada di proses itu ya akan membuat kita menjadi lebih tangguh sih sebenarnya ya. Dan ya mari kita lihatlah kedewasaan ini bukan mengecewakan, tapi kedewasaan ini memang menantang kita untuk lebih berhikmat lagi dalam hidup. Gitu. Mantap. Walaupun banyak air mata ya, jadi dewasa gitu. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita bahas di episode sebelumnya yang sudut pandang dari mereka-mereka yang belum dewasa dan pengen jadi dewasa kan kayak dipertimbangkan, didengar keputusannya, tanggung jawabnya dikasih gitu, dipercayakan. Tapi ternyata di balik itu semua justru ada hal-hal yang itu yang tadi kakak bilang ya gitu. Ada resiko dan konsekuensi ya. Wow gitu ya. Jadi untuk aku juga merasakan sih sebenarnya kayak ya aku juga nggak bilang aku udah dewasa banget gitu ya. Tapi ya pengalaman-pengalaman hidupnya sudah dilewati gitu ya. Butuh tisu nggak kira-kira ya? Ya maksudnya mau nggak mau gitu akhirnya harus bersikap dewasa gitu, bersikap bahwa baik itu dari segi tanggung jawab, apalagi dengan pekerjaan yang udah Tuhan kasih ya kan, nggak bisa semau-maunya lagi gitu. Atau mungkin bisa kali ya kita katakan bahwa kondisi yang menuntut kita menjadi dewasa. Bisa. Jadi dua hal, satu kondisi ini menuntut kita menjadi dewasa. Kita nggak pengen jadi dewasa sebenarnya. Setelah percakapan yang minggu lalu tuh kayaknya nggak seenak itu juga sebenarnya jadi dewasa kan. Lalu tapi kita nggak bisa balik ke masa lalu. Kita harus menjalani nih jalan ke depan menjadi dewasa. Akhirnya kondisi, situasi, pengalaman hidup menuntun kita pelan-pelan menjadi dewasa. Walaupun mungkin tidak sedewasa yang
emang ada ukuran dewasa gitu ya? Nggak ada juga kayaknya, karena kedewasaan satu orang itu pasti berbeda dengan orang lain. Indikator menjadi dewasa juga pasti berbeda-beda. Hanya saja yaitu dari waktu ke waktu kita ditempa menjadi lebih dewasa oleh pengalaman hidup. Jadi digiring memang menuju kedewasaan itu. Gitu. Emang dari lahiran kayaknya memang kita terus ya Kak, maksudnya dari bayi, dari balita, remaja, maksudnya proses pendewasaan itu ya sampai benar-benar kita selesai di dunia ini gitu ya Kak? Iya betul, sampai akhir nafas hidup mungkin kita juga masih terus berproses jadi dewasa ya. Tidak pada usia sekarang tapi menarik ya cara berpikirnya orang Yahudi waktu itu ketika dia menyebutkan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu masuk dalam kategori usia 50 tahun ke atas. Oh iya. Yes. Di Yahudi itu 50 tahun baru. Yes, ke atas. Karena itu dianggap usia yang sudah lebih mumpuni dengan pengalaman hidup. Nah, jadi kalau kita bayangkan ya di generasi kita sekarang, kita dituntut jadi dewasa, mungkin lalu kita kelelahan atau mungkin kita merasa kita dewasa, kita nggak sedewasa itu juga, gitu kan? Benar. Ya, jadi kenapa ketika mereka memilih angka 50-60 tahun itu disebut sebagai orang tua dan dewasa? Bijak lah, kata bijak diberikan pada orang tua gitu. Konon ada kutipan di ayat Alkitab berkata konon kebijaksanaan itu ada pada orang tua gitu. Jadi memang sudah mengalami banyak sekali terpaan hidup, badai hidup yang membuat kita menjadi tahu nih pilihan-pilihan hidup sehingga kita jadi dewasa gitu. Jadi sudah dewasa kan Bu? Kalau di Indonesia sih 18 tahun atau 17 tahun ya itu sudah. Iya, itu angka yang diberikan oleh negara kan ya. Walaupun mungkin setelah kita ketemu dengan orang-orang yang 17-18 tahun tidak sedewasa itu juga. Bahkan 30 tahun juga ada juga yang sedewasa itu. Saya juga belum dewasa banget kok ya. Oke, nah tadi sempat kesinggung juga Kak soal pengen balik lagi ke masa-masa sebelum merasakan dewasa yang ternyata tidak semenantang itu gitu ya. Terima kasih ya untuk kata itu. Kita ganti kata yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu dengan menantang. Jadi harus lebih positif ya. Yes. Ya memang podcast selalu positif sih. Promosi. Ya, untuk gimana sih Kak pendapat Kakak terkait fenomena orang-orang yang ingin kembali jadi anak kecil gitu, merasa bahwa aduh dewasa tuh nggak menyenangkan itu. Nah, Kakak pernah mengalami itu nggak sih kayak? Sorry. Iya. Tapi bersyukur sih ya. Bersyukurnya gini, aku merujuknya ke Alkitab sih sebenarnya. Ketika Yesus berkata, ya kamu seperti anak kecil lah, supaya kamulah empunya kerajaan surga. Gitu. Bener. Karena ketika kita sadar usia kita sudah sebanyak ini, kita nggak mungkin bisa mundur kan. Usia nggak akan mundur dan status kita sebagai manusia ini nggak akan makin kecil dan makin muda. Yang ada tuh makin tua begitu. Hanya Alkitab tuh menarik. Sekalipun kita semakin tua, tapi ternyata kita perlu merawat sifat-sifat kekanakan, kepolosan. Ya mungkin itu kali ya yang dimaksud oleh Tuhan ketika berkata bahwa ya kamu belajarlah dari anak kecil, seperti anak kecil supaya engkau punya kerajaan surga. Nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi ini kali ya gitu. Supaya kita benar-benar seperti anak kecil. Anak kecil itu kan mengandalkan bapaknya, ibunya, orang tuanya gitu. Benar-benar bergantung pada mereka. Sehingga dalam proses kehidupannya mereka nggak gentar, nggak takut gitu. Kalau kita kan kayaknya semua dipikirin, semua bikin takut, semua bikin benar-benar. Bikin kita sepanjang malam terjaga. Iya. Aku ini banget sih kayak mamaku tuh usianya memang udah di atas 50 tahun dan kadang susah tidur ya karena itu terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Aku punya pengalaman. Jadi pernah nih pulang kampung tidur bareng-bareng nih sama orang tua gitu. Kalau di kampung tuh gelar tikar, tidur rame-rame terus. Aku kira percakapan kami udah berakhir nih sama ibuku di kampung kan. Lalu itu sekitar jam 1 atau setengah 2-an gitu. Terus udahlah tidur gitu. Nah ternyata ibuku tuh pegang kepalaku. Nandeku tuh pegang kepalaku di sini. Terus dia bilang begini, "Nakku, nggak usah semua dipikirin." Karena jidatku ternyata ini mengerut gitu. Tanpa sadar, kala tidur pun kita berpikir. Iya benar. Tanda-tanda dewasa. Udah banyak pikiran. Atau ketidakmampuan kita sebenarnya untuk memecahkan banyak persoalan hidup. Lalu kita bawa semuanya itu. Seolah-olah dengan berpikir kita bisa menemukan solusinya. Padahal enggak juga. Betul.
Nah, mungkin orang dewasa perlu melatih dirinya untuk cuek seperti anak kecil kali ya. Wow. Cuek bukan berarti masa bodoh dengan semua-semuanya, tapi justru kita memberi batas mana hal-hal penting, mana hal-hal genting yang perlu diutamakan terlebih dahulu, lalu kita melakukannya dengan wise gitu. Benar-benar. Kayaknya ini sulit ya jadi orang dewasa ya. Sulit banget. Ini juga ngomong sih guys, masih Iya. dalam perjuangan. Ini idealnya tapi ya memang harus menuju Ya, ke sana. iya, gitu, betul. Wow. Ini padahal aku pikir tadi pertanyaan yang ini nggak seberat ini loh. Ternyata enggak semenantang itu ya. Nggak sebenarnya. Menantang ternyata ya. Jadi semuanya harus jadi menantang. Iya, tantangan baru. Gitu. Jadi ternyata ya itu yang mungkin yang dimaksud balik ke masa kecil adalah sisi-sisi yang itu ya Kak. Ya, Nggak- atau mungkin anak kecil tuh spontan kan. Apa-apa bisa dinikmatin. Like baby lah. Kalau misalnya baby lihat ada burung atau kupu-kupu yang lewat atau daun yang goyang aja dia bisa kayak happy. Iya. Kenapa setelah jadi orang dewasa hal-hal itu tidak menyenangkan lagi ya? Iya, iya. Bahkan menurut kita itu menyebalkan. Kenapa sih harus di saat ini muncul ini gitu? Nah, jadi spontanitas, kepolosan dan itu membuat hal mestinya kita rawat di dalam diri kita sih ketika dewasa gitu. Iya. Jadi lebih ke situnya ya Kak. Ya. Sisi-sisi anak-anak yang Ya. memang tulus. Tulus ya. Nggak apa ya? Nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Misalnya abis berantem baikan lagi. Nggak sesusah sekarang kan untuk minta maaf. Kalau anak kecil dibilang minta maaf dong kamu sama teman kamu karena tadi kamu jahat sama dia dengan gampang. Ya udah maafin aku. Orang dewasa, ayo. Kita tuh susah banget loh. Iya. Bilang maaf, minta tolong, terima kasih. Kayaknya sesulit itu guys. Wow. Setelah dewasa. Oke. Nah, tapi Kak, itu tadi sisi anak-anak. Kita balik lagi ke yang dewasa ini. Untuk misalnya mereka yang kecewa, misal ternyata banyak sekali gitu ya, menjadi dewasa ini banyak kekecewaan yang dialami. Tarik nafas. Tarik nafas gitu. Nah, dari Kakak sendiri melihatnya seperti apa sih Kak? Apa ya? Memang sebenarnya fungsinya apa? Justru memang kita butuh kekecewaan itu untuk bisa melatih hati kita supaya bisa lebih dan membutuhkan hikmat Tuhan untuk mengasihi dan seperti itu. Wow, Ya, Mbak. ini kayak mengafirmasi nggak apa-apa kecewa gitu ya. Nggak apa-apa kecewa. Walaupun kecewa ini papa banget gitu ya, kita nggak siap juga untuk kecewa. Memang nggak ada orang yang siap untuk kecewa kan. Hanya saja hidup tidak selalu berhasil kan. Hidup tidak selalu berkata yes. Ada kalanya yang kita alami itu justru gagal dan membuat kita kecewa. Tapi ini kita bicara soal manusiawi banget. Kekecewaan itu lumrah sebagai manusia. Hanya merespons kekecewaan. Dan barangkali kita perlu mengingat rasa kecewa, rasa kecewa untuk membuat kita lebih pakai kata bergairah untuk mengubah pola yang baru demi kehidupan yang lebih baik gitu. Ngomong apa sih ya, ngelantur. Iya, mungkin contohnya agak lebih gimana Kak? Iya ya, lebih jelas gitu ya. Maksudnya kita tahu rasanya kecewa. Misalnya kita udah berjuang ternyata hasilnya nggak semaksimal itu dan mengecewakan kita. Kita tahu rasanya kecewa ini, lalu di kesempatan berikutnya kita ingat-ingat, oh rasa mengecewakan itu nggak enak ya. Jadi mungkin kita perlu mengubah. Kalaupun kita gagal, tidak berhasil, tapi kita belajar mengapresiasi diri. Aku sudah berjuang. Kita jarang juga kan bilang makasih sama diri kita. Kalau gagal ya bodoh sih aku, nggak mampu sih aku, kapasitasku terbatas, dan kita ngata-ngatain diri kita. Padahal kita yang udah benar-benar berjuang loh atas hidup kita gitu. Dan itu sebabnya kita banyak mencari afirmasi dari orang lain, padahal kita nggak memberi afirmasi apa-apa sama diri kita. Bilang makasih sama badan kita, untuk diri kita, pikiran kita. Kita nggak pernah bilang, ya kita udah berjuang sejauh ini kok gitu. Jadi ingat rasa mengecewakan itu sakit, jadi ubahlah itu menjadi apresiasi perjuangan kita. Kita udah terseok-seok terus nyalahin diri kita lagi gitu. Syukurin dong kita udah berjalan jauh gitu. Iya. Justru rasa kecewa itu membuat kita bisa lebih menghargai apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Betul. Karena kalau seandainya kita menunggu dunia yang akan paham rasa kecewa kita justru dikata-katain orang kan. Iya sih. Kita udah kecewa, terus kegagalan kita itu dikatain orang, kita makin terperosok dong. Jadi memang kita butuh untuk mengafirmasi diri dan merasa bahwa kita juga sudah berjuang sejauh ini. Dan lihat dalam perjuangan ini sebenarnya Tuhan menolong kita kan.
Ya, melihat kita yang menderita ini, yang melihat kita yang menjadi dewasa. Terus Tuhan tahu kok kalau misalnya kita tengah malam begadang mikir yang enggak. Kadang yang kita pikirin itu juga nggak terjadi. Tuhan tahu kok kita mikirin itu gitu. Jadi karena Tuhan tahu semuanya itu, ya belajar juga kita berserah penuh kepada Dia kan. Iya benar. Jadi justru rasa kecewa juga membuat kita akhirnya menyadari ternyata kita nggak bisa ngandelin diri kita seterbatas sendiri. Itu kita. Benar-benar. Dan setidak terbatas itu Allah. Jadi kita memang berada di dalam, wah ini bahasanya nggak usah diingat-ingat ya guys. Kita berada di rangkulan atau pelukan sang tak terbatas, sedangkan kita tuh terbatas banget. Itu waktu kita aja terbatas kan, 70-80 tahun doang kata Mazmur. Iya, walaupun mungkin ada yang 90 tahun, 100 tahun begitu. Tapi kan dalam satu waktu kita nggak bisa mengerjakan semuanya. It means that kita tuh terbatas banget. Kita butuh Tuhan kan, dalam keterbatasan kita. Itu sih kayaknya. Guys, jadi kecewa akan mengingatkan kita. Yeay, berhasil nih di bagian ini jadi pendeta. Oke, Kak, ini ada satu pertanyaan dari teman Permata tentang kedewasaan juga. Katanya dia bingung nih untuk menjadi dewasa dalam mengambil keputusan. Jadi kita lihat video satu ini. Pendeta, aku mau nanya dong. Jadi aku masih bingung nih sama keputusan dalam hidup aku. Aku masih bingung gimana cara agar keputusan yang aku ambil itu tepat dan gak salah. Karena kebetulan aku lagi kelas 3 juga, yang mana sebentar lagi aku bakal masuk PTN. Nah, aku lagi takut-takutnya nih, lagi jadi pergumulan juga dalam hidup aku. Gimana sih ntar kalau ternyata jurusan yang aku ambil itu nggak tepat, aku nggak nyaman di jalan ini, dan ntar malah jadi berat untuk seterusnya. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Abraham ya, yang lagi bingung untuk mengambil keputusan. Jadi mungkin Abraham ini sedang lagi beranjak dewasa Kak, dan belajar untuk mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang memang tepat gitu untuk diri kita. Berat ya. Yang pertama nih, ini saran menyenangkan sih sebenarnya ya. Kan yang tanya Abraham nih. Coba buka nanti kitab Kejadian. Iya kan, soalnya kan namanya Abraham. Di Alkitab juga tuh ada sosok Abraham yang sulit ngambil keputusan. Persis loh. Yang dia bingung juga kan mau pergi kemana, karena tidak ada jalan dan tempat yang jelas dari Tuhan kan. Yang ada Tuhan bilang kamu tinggalkan negerimu, kamu pergi, gitu doang kan. Tapi memang pengalaman Abraham kita ya, bukan yang di Alkitab, itu bisa kita bawa ke diskusi dengan orang tua, karena dewasa itu adalah sebuah proses. Kita masih perlu pertimbangan mereka yang sudah lebih dulu mengalami apa yang kita alami sekarang. Artinya dewasa ini bukan berproses dengan diri kita sendiri, tapi kita mengajak orang lain untuk berdiskusi. Abraham punya orang tua, ngobrol dengan orang tua, terus punya senior Permata di gereja, boleh ngobrol bagaimana mereka memilih dan memilah tempat yang menjadi tempat kuliahnya gitu. Lalu pertimbangan apa yang ada di dalam Abraham, punya potensi apa, kapasitas apa, kira-kira capaian ini aku bisa lakukan nggak, bisa terkejar nggak gitu. Jadi kita seperti mengidentifikasi diri kita juga dengan pertimbangan yang ada gitu. Jadi butuh ngobrol juga sih. Jangan merasa mampu sendiri untuk mengambil keputusan. Kita butuh orang, kita butuh Tuhan, kita butuh ngobrol gitu. Oke Abraham, tapi yang pertama baca kitab Kejadian ya Abraham. Bagaimana Abraham yang di Alkitab dituntut Tuhan untuk menentukan keputusan. Persis banget pengalaman kamu soalnya. Jadi baca di Alkitab deh. Ya, jadi semoga Abraham bisa menerapkan ya, silakan tanya-tanya. Tapi memang Kak, ketika memang ketika kita dewasa mengambil keputusan, memang kita bisa lihat dari pengalaman orang lain juga. Betul. Aku ingat mungkin selisih jauh banget dengan Abraham ya, tapi aku dulu waktu menentukan mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa itu bergumul juga gitu. Di saat orang semua berburu-buru mengambil PTN dengan mengikuti ujian UMPTN dan lain sebagainya, di saat itu tuh aku bimbang, aku ambil apa ya gitu. Dan entah bagaimana dengan pengalaman orang tua tentunya, cerita-cerita orang tua, dan waktu itu aku cukup mengagumi seorang pendeta mudaku waktu itu. Akhirnya aku memutuskan, udah deh aku masuk teologi aja gitu, tanpa mencoba universitas manapun. Jadi
Kalau kata orang, ya jangan jadi pendeta masuk sekolah teologi karena dia nggak dapat di UI, nggak dapat di mana. Aku patahkan itu, karena aku tidak mencoba di mana-mana, langsung ngambil STFT Jakarta gitu. Nah, itu karena apa? Karena mendengar pengalaman orang tua, melihat sosok tertentu, ngobrol juga. Jadi mengambil keputusan itu kita butuh orang lain, gitu. Jadi ngobrol lah. Referensi ya. Betul. Referensi dan tentu saja harus tanya Tuhan juga. Gitu. Number one sih, makanya tadi suruh baca Alkitab dulu kan. Jangan lupa berdoa dulu ya, Abraham ya. Kan nanya-nanya nggak berdoa, ini juga gitu. Oke, nah sekarang kita beralih nih untuk ada mau membahas soal satu fenomena tentang orang-orang yang dewasa juga yang namanya sandwich generation. Wah, ini menyakitkan. Sandwich generation. Jadi menurut kalau dari Kak Juli sendiri, pandangan kakak tuh sandwich generation itu sebenarnya apa sih dan kenapa sih terbentuk gitu ada sandwich generation? Ya, istilah yang muncul di abad ke-20 ini kali ya, itu ya. Bener-bener. Nggak tahu ini secara sederhana aja nih ngomongin sandwich berarti berlapis ya. Ada lapisan-lapisan tertentu yang sekali makan gitu kan. Ibarat sandwich itu ada lapisannya lalu kita makan. Barangkali generasi sandwich ini adalah dia punya beberapa layer di dalam hidupnya, tapi sekali jadi nih harus menghadapi situasi yang berbeda tapi sekali jalan. Iya. Harus bertanggung jawab terhadap orang tua yang mungkin semakin menua, tapi sekaligus juga menghidupi dirinya yang masih pengen berkarir. Ya oke, belum menikah. Kalau seandainya sudah menikah, dia harus mempertanggungjawabkan keluarganya, anak-anaknya gitu. Ya mungkin kayak kita yang belum menikah, sebagai sandwich generation, kita pengen ngejar mimpi kita, tapi di saat bersamaan kita juga memikirkan orang tua kita. Ini fenomena yang menarik sih sebenarnya, sekaligus menantang karena tidak mudah. Kita harus kata tepat apa ya? Mungkin kita perlu sedikit-sedikit mengikis. Ya walaupun kikisan itu nggak enak ya. Mengikis fokus terhadap diri kita untuk mempertimbangkan orang lain. Benar. Apalagi ini konteks orang tua lah misalnya ya. Aku sendiri mengalami hal yang serupa. Di tengah-tengah tantangan pelayanan sekarang, studi juga, itu kadang kehabisan, nggak bisa dibilang kehabisan sih, tapi kayaknya waktu ini terus mengejar gitu. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak disediakan waktu, bisa-bisa nggak ngobrol nih sama orang tua gitu. Nah, dulu punya kebiasaan ngobrol di atas jam 10 malam dan sekarang ini masih berlanjut gitu ya dengan orang tua karena baru jam 10 bener-bener off dengan beberapa kegiatan gitu. Nah, itu kan kayak kalau dipikir-pikir jam 10 tuh udah capek, teman-teman pulang dari kerja, dari kantor capek, terus tiba di rumah ngelihat orang tua yang harus dibantu, didengarkan, ditopang. Kapan sih aku memiliki waktu untuk diriku sendiri? Aduh, itu aku banget. Karena aku satu kamar sama mama, Kak. Jadi memang bener-bener yang tadi diobrolin itu aku banget. Iya ya. Dari kakak sendiri. Ya kayak gitu ya. Gimana Rah? Aku jadi aku ya. Tapi kan kita butuh sharing ya. Pengalaman berbagi ruang dengan orang tua itu sebenarnya menyenangkan karena kita masih punya waktu. Yang pertama aku mau bilang sama teman-teman, selagi punya waktu dengan orang tua, berikanlah waktu itu karena kita tuh temporal ya, terbatas. Waktu kita dengan orang tua juga akan terbatas dan waktu orang tua dengan kita juga sangat terbatas. Satu sisi kita perlu menciptakan ruang bersama dengan orang tua. Tapi kemudian ruang bersama kayak Ira tadi, ruang bersama dengan orang tua ini bisa juga membuat kita terluka gitu. Pasti sih, Kak. Karena kita nggak punya ruang sendiri kan. Iya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya karena aku satu kamar, bener-bener satu kamar sama mama gitu ya. Ya itu pulang kerja terus malamnya pasti mama ada sharing apa yang dialamin, apa yang dikecewakan di hari itu gitu ya. Walaupun sebenarnya aduh siapa ini pengen istirahat gitu ya. Tapi ya bener tadi kakak bilang satu-satunya yang membuat akhirnya tetap mau mendengarkan, merespons gitu ya, karena ya kita nggak punya selamanya sama orang tua. Betul. Itu prinsip itu harus dijaga sih ya. Sesibuk-sibuknya kita harus ingat bahwa kita terbatas dan mereka juga terbatas. Karena itu kita sama-sama terbatas secara waktu. Mungkin ini kelelahan kita ya sebagai sandwich generation ini, bahwa mimpi kita itu butuh perjuangan besar, menjaga keseimbangan dan harmoni dengan keluarga dan orang tua juga butuh usaha yang besar gitu. It's not easy. Cuman persoalannya kita memang butuh hikmat sih ya. Lagi-lagi tuh kita minta pertolongan Tuhan sih untuk menolong kita di bagian ini, untuk benar-benar
bisa memberi waktu ke orang tua. Gimana sih rasanya kalau diabaikan? Kalau aku sekarang sering membayangkan, kalau nanti aku tua, kalau Tuhan ngasih aku usia yang lebih panjang gitu, terus punya keluarga diabaikan, rasanya gimana gitu. Jadi seperti mengejar perasaan yang belum kurasakan, tapi itu membuat aku mempersiapkan sesuatu di masa kini. Gitu. Dan justru itu akhirnya yang membuat kita jadi menghargai apa betul. kasih. Karena kan kita ya itu kalau ngikutin ego karena capek secara fisik, pasti kayak aduh udah males, capek gitu kan. Iya, capek banget. Berangkat di Jakarta ini kadang-kadang aku amati ya, kayaknya semua orang sibuk ya. Aduh. Benar-benar sibuk. Kayaknya 24 jam kalau bisa request sama Tuhan kita minta tambah ya. Sehari jangan cuma 24 jam, Tuhan boleh nggak 48 jam. Tapi aku yakin kalaupun Tuhan kasih 48 jam, kita juga akan tetap sibuk. Jadi ya gitu kan, kembali lagi ke kita sih. Oke Kak, ini menarik soal tadi udah bahas soal orang tua gitu, tentang selfless, tentang mementingkan. Kalau tadi kita bahas soal mementingkan orang tua kita gitu ya. Tapi memang beranjak dewasa pasti mau nggak mau rasa ego dari dalam diri kita yang tadinya kita mementingkan diri kita sendiri pasti ini nggak sih Kak, lulu gitu nggak? Ya mau nggak mau kita harus, dan itu proses pendewasaan nggak sih menurut Kakak? Iya, proses pendewasaan, selfless. Barangkali kita berangkat dari kata mengasihi dulu kali ya, gitu. Karena setiap kali kita mengasihi berarti kita memberi ruang terluka pada diri kita, gitu. Jadi kalau kita mau berbagi waktu dengan orang tua, dengan teman, dengan rekan, berarti kita harus siap-siap juga nih terluka gitu. Tapi memang menjadi dewasa ini kita selalu diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Makin kesini makin terluka, makin kesini makin terluka, makin kesini makin terluka, akhirnya terlatih. Bener-bener. Terlatih terluka. Dan akhirnya luka-luka baru itu udah kayak biasa aja gitu. Ya capek, ya mengabaikan keinginan kita demi yang satu itu, demi orang lain gitu. Tapi jangan-jangan bukankah sebenarnya kita perlu bijak sih menanggapi semua luka-luka yang ada ini gitu. Karena Allah sendiri pun dalam cintanya terhadap dunia ini, terhadap semesta, dia juga terluka gitu kan. Mengizinkan penderitaan itu ada di dalam dirinya melalui pengorbanan anaknya, putranya Yesus Kristus buat kita gitu. Itu kan luka sebenarnya kan. Tapi luka itu tidak sia-sia, karena itu justru menyelamatkan, menebus, mengubah, memperbaharui gitu. Nah, barangkali ya kita terluka, terlatih, dan luka itu kita maknai sebagai sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Udah terluka hidupnya gitu aja kan nggak enak ya. Iya gitu. benar. Harus ada sesuatu yang kita harus kita pelajari, harus kita justru. Kalau aku tadi menyimak ininya Kak Joyce, justru terluka itu membuat kita semakin bisa jadi berkat buat orang lain. Lebih walaupun statement ini kita harus hati-hati juga ya. Harus hati-hati juga ya. Seolah-olah kita harus terluka dulu supaya menjadi berkat. Emangnya nggak bisa terluka, tanpa terluka kita menjadi berkat, gitu bisa juga begitu ya? Berarti bukan berkat, mengasihi itu tadi, lebih tepat kita mengasihi kali ya. Ya karena memang ibaratnya, ini kita punya 2 minum nih di sini ya, gitu. Kalau seandainya cuma 1, berarti kan aku harus mengorbankan minumku untuk Ira kan. Kalau seandainya 2 begini kan porsinya jelas gitu. Ada kalanya hidup ini tidak berdasarkan porsi yang begini. Aku punya 1, Ira punya 1. Kadang aku punya, Ira nggak punya. Atau Ira punya, aku nggak punya. Nah ketika aku ingin mencicipi apa yang Ira punya, Ira kan harus berkorban untukku gitu. Dan aku juga melakukan hal yang serupa. Kalau seandainya orang minta apa yang ada padaku gitu. Nah kita kan kayak ya nggak apa-apa lah menurunkan ego kita sedikit, keinginan kita sedikit supaya bisa berarti bagi orang lain. Jangan-jangan memang proses dewasa itu begitu ya? Sepertinya begitu. Mengikis keegoisan kita supaya berarti buat orang lain. Benar. Wow. Dan itu yang dilakukan Tuhan ya sebenarnya. Ya, Tuhan tuh tidak hanya memikirkan diri sendiri kan. Benar-benar memikirkan ciptaannya. Tuhan membuat dunia dan semesta ini sedemikian rupa dan tidak mengabaikan begitu saja, tapi dia tetap mengasihi, memberi dirinya, dan ya terluka di kayu salib itu
Ya itu benar-benar pengorbanan, kasih yang nyata sih. Gitu. Ini Kak, aku terbersih. Yang kayak gini-gini yang bahaya nih kayaknya. Apa namanya, yang soal mementingkan diri sendiri, mementingkan diri orang lain. Sebenarnya kan kita juga butuh mengasihi diri kita sendiri dong Kak. Tapi Alkitab, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Bagaimana Tuhan, kalau aku ngebayangin kayak Tuhan kayak nggak pernah mikirin dirinya dia sendiri gitu. Kenapa selalu mikirin kita sampai menyelamatkan, sampai mati di kayu salib dan lain-lain. Nah, kalau dari kita sendiri, irisannya gimana nih Kak? Antara mengasihi diri sendiri dengan mengasihi orang lain itu seperti apa? Iya ya, mengasihi diri sendiri dan mengasihi. Memang porsi itu cukup sulit untuk dibuat seimbang ya. Walaupun firman berkata kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul. That's banget gitu. ya. Ini ingat lagu Karo nggak sih? Aku ingat lagu Karo nih. Lagu Karo tuh liriknya tuh dibilang begini, Adina, ini pakai bahasa Karo ya, nanti aku terjemahin. Semoga Ira ngerti sih, dan teman-teman yang lain ngerti. Oh tahu. Yang dia bilang kalau misalnya ini ada kubangan, aku akan duduk atau tiduran di situ supaya kamu jalan dan kamu nggak kena kubangan. Nah, ini ya percintaan memang lagunya. Terus kalau misalnya ada bara api di sini, lalu di Ira juga ada bara api. Karena aku mengasihi Ira, bara api yang ada di Ira dulu nih aku padamkan. Iya, aku buang, aku padamkan, baru bara api yang di sini. Logis nggak? Enggak sih. Ibaratnya begini, aku lapar, Ira lapar, tapi aku punya makanan. Aku ngasih ke Ira duluan nggak? Enggak sih kalau secara ini. Iya kan? Ya, makanya ideal sekali sebenarnya yang Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertama-tama kalimat ini berarti kasihi dirimu sendiri dulu. Iya sih, benar-benar. Ya kan? Bukan orang lainnya. Kalau kita berhasil mengasihi diri kita sendiri, sebenarnya kita mencipta model baru untuk mengasihi orang lain. Ira lapar, Ira makan, ketemu orang lapar, Ira tahu rasanya lapar. Jadi kita menciptakan model mengasihi bagi orang yang lapar. I see. Jadi jangan salah kaprah. Ya ini kan demi elu, kita nggak makan. Ya kan? Benar. Kayak orang-orang pacaran lah misalnya ya kan. Dia nganter makanan buat pacarnya tapi dia sendiri nggak makan. Kan kayak gimana ya? Iya, ini tahu nggak sih aku berkorban buat kamu supaya kamu bisa makan. Loh, nggak logis. Kamu harus mengasihi dirimu dulu, kamu mengasihi orang lain juga gitu. Jadi kalimat yang dikatakan di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Indikator pertamanya, gimana kita mengasihi diri kita. Setelah itu baru kita bayangkan, oh aku saja senang kalau aku melakukan ini ke diriku. Berarti mungkin dia bisa senang juga kalau aku melakukan itu ke dia gitu. Jadi ya pikirkan juga lah diri kita ya. Itu nggak egois kok. Kita memikirkan diri kita, kebahagiaan kita, lalu memberi ruang. Oh, kalau aku bahagia, aku bisa kok menciptakan bahagia baru untuk orang lain. Gitu. Oke, jadi memang agak karena banyak yang menyalahgunakan juga ya Kak. Kadang ada yang memang orang yang memang sangat selfish sekali sampai ya udah pokoknya aku duluan. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang justru malah nggak mikirin diri dia sendiri, justru cuma orang lain aja yang mikirin. Tapi itu juga merusak sebenarnya. Dua-duanya kan ekstrim kan ya. Yang satu hanya memikirkan dirinya sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Yang satu dia kayak mikirin orang lain semuanya, tapi dia masa bodoh dengan dirinya. Ini kan dua ekstrim yang berbeda. Dua-duanya tuh nggak baik. Yang baik tuh ketika memang kita tahu. Nah, dari yang dua ekstrim ini kita menciptakan model yang ketiga nih ceritanya. Udah kayak nulis tesis nih ya kan. Kayak nulis skripsi dan disertasi nih kan. Kita menciptakan model yang ketiga bahwa aku penting mengasihi diriku dulu, dan ketika itu aku tahu nih bagaimana mengasihi orang lain berikutnya gitu. Nah, kalau Ira butuh ngobrol, tentu Mama juga butuh ngobrol kan. Benar sih. Nah, untuk membayangkan hal itu yang kemudian, oh ya udahlah, aku beri waktuku sedikit, setengah jam aku sanggup, aku dengerin mamaku. Atau hari tertentu aku minta libur supaya aku bisa punya waktu berdua dengan mama ngobrol gitu-gitu. Nah, itu kan bisa kita ciptakan kemudian. Gitu. Jadi ya gimana ya? Itu dia ya. Ada definisi baru nih soal kedewasaan. Bagaimana kita bisa manage untuk bisa mengasihi diri sendiri dan juga bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman.
Ini banget ya pembahasannya agak Iya ya, gitu ya. agak kita banget ya. Agak kita banget gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nggak akan sampai di sini aja. Minggu depan kita masih akan tetap pembahasan tentang, kalau minggu depan itu kita akan bahas apa sih yang dicari oleh orang-orang dewasa seperti kita ini gitu ya. Atau seperti semua yang kita nonton di sini, atau seperti orang-orang dewasa yang saya ngomong apa ya ini? Apa-apa. Ekspektasikan orang lain gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap ikutin terus podcast di episode-episode berikutnya hanya di channel YouTube GBKP Tanjung Priok. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share kemanapun, ke grup-grup manapun. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.